Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita hari ini di mata kuliah algoritma pemrograman, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita di topik struktur kontrol pemrograman. Ya, kalau kemarin kita belajar tentang perulangan for, ya, kali ini kita akan belajar perulangan while dan do while. Ya, jadi saya ingatkan kembali untuk jenis struktur kontrol pada pemrograman itu ada 3 ya. Ada runtutan, sequential structure, ada struktur percabangan, selection structure, dan struktur perulangan atau repetition structure ya. Nah, kali ini kita akan membahas perulangan while ya. Jadi perulangan while ini ya sebenarnya dari tujuannya sama dengan perulangan for ya, itu untuk mengulang ya. Pernyataan ini berguna untuk memproses suatu pernyataan atau beberapa pernyataan beberapa kali. Ya, jadi memproses ulang ya selama ungkapan bernilai benar. Jadi dari dalam hal ini pernyataan akan dijalankan secara terus-menerus selama kondisinya true ya. Ya, kita lihat di sini struktur dari penulisannya. Ya, di awal kita menuliskan inisialisasi, kemudian titik koma, ada while ya. Ini while-nya fungsinya untuk mengulang nanti. Kemudian dalam kurung kondisi ya. Kemudian kurung kurawal statement perubahan nilai dalam kurung ya. Kurung kurawal, sorry. Ya, jadi ketika kondisi yang di dalam kurung ini benar nanti, maka statement perubahan nilainya akan berulang ya, selama kondisinya selalu benar. Itu konsep dasar dari perulangannya. Jadi kalau untuk di alurnya seperti ini ya. Ketika ini start ya, start, kemudian di sini ada ada decision ya, loop continuation condition ya. Apakah ini akan looping, kondisinya akan looping. Kalau true berarti statementnya akan dikerjakan, kemudian ke atas lagi dia looping. Ketika masih true dia akan mengerjakan statement ya sampai dia pernyataan di sini atau kondisinya false ya, salah. Kalau false programnya akan berhenti. Ya, kita lihat yang sebelah kanannya ini, misalnya count ya, jumlah sama dengan 0. Kemudian kita uji dengan kondisi count kurang dari 10 ya. Count kurang dari 10 ya. Oke, ini kita bisa lihat di sini paling atas itu adalah inisialisasi ya. Count sama dengan 0 ya. Itu adalah inisialisasinya. Kemudian yang di sini ya, yang di bagian belah ketupat itu adalah kondisinya. Count kurang dari 10 ya. Jadi variabel count itu diuji apakah kurang dari 10 ya kan. Kalau benar, maka pernyataan di bawahnya ini akan dijalankan. Ya. Pernyataannya apa? Pernyataannya seperti ini ya. System.out.println welcome to Java. Ya. System.out.println welcome to Java. Ini berarti dia akan memunculkan tulisan welcome to Java. Ya. Kemudian di bawahnya ada pernyataan lagi, count increment. Ya. Jadi nggak hanya memunculkan tulisan welcome to Java, tapi count ini nilainya bertambah ya. Increment itu bertambah 1, kemudian bertambah 1, tambah 1, seterusnya ya. Increment itu bertambah 1 nilainya. Berarti di sini
dia akan membuat count itu ditambah 1, kan? Nah, lihat di sini alurnya, kalau true dia ke atas lagi, ya. Count berarti nilainya jadi 1, ya. Yang tadinya 0, ya, kemudian jadi 1. Count itu nilainya 1. 1 kurang dari 10, ya kan? Masih benar, ya. Berarti pernyataan di bawahnya akan dijalankan. Kemudian dia akan menampilkan welcome to Java dan increment count, ya. Count-nya di increment. Tadi kan 1 nilainya, berarti nilainya ditambah 1 lagi menjadi 2. 2 kita naik lagi ke atas, diuji lagi dengan kondisi kurang dari 10, ya. Sampai nanti berulang terus sampai dia nilainya count itu sama dengan 10 misalnya. Count itu misalnya 10, ya kan? Count 10, 10 apakah kurang dari 10? Tidak, kan? Berarti false. Dia akan jalurnya ke kanan sini. False, kemudian programnya berhenti. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah flowchart dari perulangannya. Ya, ini keterangannya nanti silahkan dibaca, ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini loop continuation condition, ya. Artinya adalah perulangan, ya, kondisi perulangan, kondisi terusan, ya. Kondisi perulangan ketika diteruskan, gitu ya. Simpelnya seperti itu. Kondisi perulangan ketika akan diteruskan, ya. Itu yang pertama berupa boolean expression, ya. Boolean itu maksudnya true and false, true atau false, ya. Benar atau salah, ya. True or false atau benar atau salah. Kondisi true yang menyebabkan perulangan dieksekusi. Jadi true ini, ya, kondisi true yang menyebabkan perulangan dieksekusi. Ditandai di dalam tanda kurung, ya. Kondisi itu ditandai di dalam kurung. Kemudian setelah while dalam kurung tidak dilanjutkan dengan semikolon, ya. Kemudian diperlukan blok kurung kurawal, ya, jika statement lebih dari 1. Ya, bagian statement akan dieksekusi selama ungkapan dalam while bernilai benar, ya. Jadi kondisinya akan pernyataan, ya, pernyataan di bawahnya tadi itu akan diulang, dieksekusi ketika kondisi while-nya benar. Pengujian terhadap ungkapan while dilakukan sebelum bagian pernyataan. Kemungkinan pernyataan pada while tidak dijalankan sama sekali jika ketemu kondisi yang pertama kali bernilai salah. Nah, oke. Sekarang kita coba contohnya. Misalnya kita ada perintah seperti ini. Cetaklah bilangan 1 sampai dengan 10 dengan algoritmanya. Tentukan nilai awal sama dengan 1, batas akhir sama dengan 10, dan pertambahan nilai I sama dengan I plus 1. Ya, ini berarti increment, ya. Kemudian kita harus mencetak bilangannya. Kemudian ulangi langkah 1 sampai batas akhir. Ya, batas akhirnya tadi 10. Ya, kalau di Java berarti kita menuliskannya seperti ini, ya. Kita lihat di sini kita fokus yang di bawah public static void ini, ya. Jadi kita tuliskan inisialisasinya int, ya, integer bil. Oke, integer bil. Berarti variable bil ini menampung tipe data integer, ya. Kemudian titik koma, bil sama dengan 1, ya. Bil ini variable bil dimasukkan value 1, ya. Dan jangan lupa titik koma, while, ya. Ini kemudian kita mulai perulangannya dengan while dalam kurung bil kurang dari sama dengan 5. Tutup kurung, kemudian kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal ini kita masukkan pernyataannya.
system.out.println dalam kurung bill. Kemudian bill itu dibuat increment ya. Ya. Ini artinya nanti kita akan mengulangi apa yang ada di dalam bill ya. Bill itu kan 1 ya nilainya. Bill itu 1 ya. Kemudian di increment di sini di bawah ini, pernyataan bawah ini di increment 1, kemudian nanti 2, 3, 4 sampai 5 ya. Karena di sini kondisi batasnya 5 ya. Kalau tadi kan contohnya ya perintahnya itu sampai dengan 10 ya. Berarti nanti ini while ini bill kurang dari sama dengan harusnya diganti 10 ya. Jadi kita nanti akan melihat perulangan 1, 2, 3 sampai 10 seperti itu. Nah, itu tadi untuk perulangan while ya. Kemudian ada juga perulangan do while. Jadi pernyataan do while menyerupai pernyataan while, akan tetapi pada pernyataan do while dilakukan pengecekan terhadap suatu kondisi setelah melakukan perintah-perintah yang ada di dalamnya. Sehingga pada do while, perintah dalam blok looping pasti minimal dijalankan 1 kali terlebih dahulu. Looping akan berhenti jika kondisi bernilai false. Ya. Kita lihat strukturnya di sini sama ya. Paling awal itu inisialisasi, kemudian ada do ya, kemudian kurung kurawal di sini ada statementnya, ya, statementnya, kemudian kurung kurawal ditutup kurung kurawal, baru di sini ada while-nya. Ya. Makanya itu tadi dikatakan dia melakukan paling nggak minimal 1 pernyataan saja, ya, 1 pernyataan, baru dicek kondisinya, ya. Jadi di sini kan ada do, ya, terus pernyataannya kita kerjakan, ya, program akan mengerjakan pernyataannya, baru dicek kondisinya, while kondisi. Ya, itu perbedaannya dengan while yang tadi. Kalau while kan tadi cek kondisi dulu baru pernyataannya dijalankan. Jadi keterangannya, bagian pernyataan 1 hingga pernyataan N dijalankan secara berulang sampai ungkapan bernilai salah. Pengujian ungkapan dilakukan setelah bagian pernyataan, maka pada pernyataan do while minimal akan dijalankan sekali. Karena begitu masuk ke blok perulangan, tidak ada cek kondisi, tetapi langsung mengerjakan pernyataan. Nah, ini loop continuation condition-nya hampir mirip ya, sama kayak while. Kemudian diawali dengan do dan diakhiri dengan while, kemudian semikolon. Diperlukan blok jika statement lebih dari 1. Nah, contoh do while. Ini sama yang tadi contohnya untuk while. Kita lihat bagaimana eksekusinya. Di sini in bill sama dengan 1, kemudian do semikolon kurung kurawal system.out.println dalam kurung bill. Kemudian billnya increment. Nah, kemudian setelah itu baru dicek while-nya ya, while ngecek kondisinya. Kondisinya adalah bill kurang dari sama dengan 5 ya. Kalau di perintahnya 10 ya, berarti sini bill kurang dari sama dengan 10. Oke. Berarti di sini do ini akan mengulang 1 sampai dengan 5. Bagaimana kalau misalnya while ini kondisinya salah ya? Maksudnya salah, bill ini value-nya itu sudah di luar kondisi dari while. Misalnya di sini kita ganti while
dalam kurung bill sama dengan 5 ya. Program akan memunculkan apa? Ya. Dia akan memunculkan ya, programnya akan memunculkan 1 ya. Jadi yang dikerjakan adalah system.out.println bill ini. Ini dikerjakan oleh program, dia akan menampilkan angka 1. Yang ini memang dikerjakan ya, bill plus ini akan dikerjakan 2 misalnya. Kalau 2 kemudian di sini while bill sama dengan 5 ya, bill sama dengan 5, padahal billnya tadi kan sudah ditambahi 1 ya, billnya ditambahi 1 berarti 2. Nah, 2 kurang dari misalnya tadi kan sama dengan ya 2 sama dengan 5. Nah, pernyataannya kan salah ya, jadi programnya akan berhenti. Maka tadi minimal dia akan mengeksekusi 1 kali ya, mengeksekusi 1 kali. Dia akan memunculkan angka 1 saja ya. Sehingga 2 sampai seterusnya itu tidak akan dieksekusi. Nah, ini tadi perbedaan antara while dan do while ya. Jadi untuk while itu pengecekan kondisi dilakukan di awal perulangan, yaitu bisa sebut dengan pre-test loop. Sedangkan do while pengecekan kondisi dilakukan di akhir perulangan atau post-test loop. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.